otomatis kan kalah nih kalau compare atau dibanding dengan akun-akun yang baru masuk, yang baru naik tadi, yang baru misalkan baru sebulan atau baru 3 minggu dia di posisi yang sama akun prioritas di satu wilayah tersebut. Jenis akun berikutnya adalah jenis akun berdasarkan histori atau riwayat sudah pernah jadi akun prioritas, dan yang kedua adalah jenis akun yang memang sama sekali belum pernah menjadi akun prioritas. Nah, saya bahas yang pertama, akun yang sudah pernah atau sering sebelumnya, sebelum masa libur atau masa tidak fokus, itu pernah atau sering menjadi akun prioritas. Nah, akun-akun ini akan cepat menjadi prioritas kembali setelah masa terapi, teman-teman. Kembali lagi ke prioritas dan mampu bersaing dengan akun prioritas-prioritas yang sedang berjalan. Kenapa saya bisa analisis seperti itu? Karena akun-akun tersebut sudah pernah prioritas, otomatis riwayat seperti riwayat customer, riwayat wilayah gitu kan, area, riwayat resto untuk pemain GoFood, itu mereka tidak kalah star atau mereka imbang gitu dengan akun-akun prioritas yang sedang berjalan saat ini, dan tidak menutup kemungkinan akun-akun prioritas yang sedang berjalan ini yang mungkin total jumlah riwayatnya lebih sedikit dari akun yang baru naik ini, ya kan, itu bisa tersaingi atau bisa tersalip jumlah orderan perharinya. Karena apa, teman-teman? Saya melihatnya pada yang pertama adalah potensi maintenance atau perawatan performa gitu, performa penerimaan orderan, ya kan, cancel orderan, rating. Nah, jadi akun prioritas yang sedang berjalan saat ini itu memiliki potensi penurunan performa, ya kan, karena mengabaikan orderan atau karena cancel customer yang negatif, potensi untuk turun performanya dibanding dengan akun-akun yang tadi setelah masa terapi baru naik ke prioritas, yang sebelumnya memang pernah prioritas sebelum off, itu memiliki potensi yang cenderung lebih kecil, ya teman-teman. Karena di sini kan penilaiannya kan dalam satu periode, misalkan kita taruh 2 minggu atau sebulan ke belakang itu kan, otomatis kan kalah nih kalau compare atau dibanding dengan akun-akun yang baru masuk, yang baru naik tadi, yang baru misalkan baru sebulan atau baru 3 minggu dia di posisi yang sama akun prioritas di satu wilayah tersebut, otomatis potensi untuk penurunan di persentase performanya dia lebih cenderung stabil di 100% gitu. Karena jumlah orderan yang masuk, penilaian yang masuk dari customer pun sedikit dalam periode tersebut, ya teman-teman. Tapi dia, akun tersebut yang baru naik tadi ya setelah libur, membawa riwayat-riwayat yang sebelumnya dia libur, sebelumnya pernah jadi prioritas atau sering jadi prioritas ke periode sekarang, dan server melihat hal tersebut kalau menurut saya, teman-teman. Jadi di sini lebih diuntungkan kalau menurut saya ya akun-akun yang tadi yang baru naik, yang sebelumnya pernah prioritas, jenis akun yang saya jelaskan yang pertama ini ya. Nah, jadi menanggapi istilah atau mitos lah ya di kota-kota lain, di wilayah teman-teman atau di kota-kota besar, bahwasanya ada sistem prioritas bergilir, itu saya bukannya tidak sepaham atau tidak setuju, tetapi analisa saya ya tadi, teman-teman. Kenapa seolah-olah prioritas ini bergilir? Kenapa kok saya tadi stabil tapi kok jadi menurun gitu? Tapi kok teman saya atau driver lain yang dia baru libur lama terus di terapi terus bisa naik prioritas kok lebih banyak, lebih besar nyalip saya yang sebelumnya memang stabil 2 atau 3 bulan ke belakang, ya tadi, teman-teman. Kalau menurut saya ya jenis akun tersebut merupakan akun pesaing dari prioritas-prioritas yang sedang berjalan saat ini. Saya pun merasakan, teman-teman, saya seolah-olah disalip sama yang tadi, akun-akun teman-teman saya yang sebelumnya memang libur, ya kan, kemudian dia melewati fase gagu normal atau masa terapi terus masuk ke prioritas gitu setelah 2 minggu 3 minggu, dan pada saat itu saya mendapatkan cancelan dari customer
reason atau alasannya buruk gitu, memang salah saya yang saya jelaskan di video sebelumnya ya kan. Kemudian pemberian rating bintang 1 saya ceritakan sebelumnya ya teman-teman. Nah di situ momentum dari akun-akun yang baru naik tadi, yang sebelumnya mempunyai riwayat atau histori pernah atau sering jadi akun prioritas sebelum dia libur, tadi momentum untuk menyalip saya di situ teman-teman. Karena performa dan juga rating bintang yang diberikan customer. Jadi analisa saya adalah atau potensi untuk mempertahankan presentasi penerimaan orderan, rating bintang itu lebih besar berhasil gitu pada akun-akun seperti ini, karena jumlah orderan yang masuknya kan lebih sedikit dibanding akun-akun yang sedang prioritas di saat ini gitu. Jadi menurut saya hukum performa dan rating bintang penilaian adalah semakin banyak orderan yang masuk, maka semakin banyak pula potensi terjadinya penurunan presentase performa dan presentase rating bintang 5 kita teman-teman. Kenapa? Analisa saya yang pertama, semakin banyak orderan yang masuk ke kita akan menimbulkan semakin banyak pula potensi atau peluang untuk cancel oleh customer dengan berbagai alasan pastinya kan. Nah di sini untuk customer-customer yang baru, biasanya yang belum terlalu paham atau belum paham sama sekali mengenai cancel orderan, entah layanan GoRed atau GoFood dan sebagainya, itu akan asal cancel aja kan, tanpa menimbang atau memilih alasan atau reason yang tepat. Yang pertama performa dari cancel tadi ya teman-temannya, ya dengan berbagai case atau alasan mereka ke cancel tersebut. Nah, yang kedua adalah rating bintang. Kenapa potensinya menurun? Karena ya tadi teman-teman, kita tahulah ya karakteristik dari customer kita yang begitu berbeda-beda, bermacam-macam gitu kan. Mungkin di depan kita manis, ya nggak akan ngasih bintang jelek atau bla bla bla. Ternyata kita nggak tahu hati orang seperti apa kan, ternyata ngasih bintangnya di bawah harapan gitu teman-teman. Dan semakin banyak orderan yang masuk itu kan, penilaian dari customer semakin berbeda-beda teman-teman. Mungkin customer yang baru tadi merasa bahwa bintang 4 atau bintang 3 udah cukup lah buat mereka, padahal dengan harapan kalau saya ngasih bintang 5 itu wah bener-bener wah extraordinary banget, sesuai harapan banget ya kan. Padahal kan bintang 3 bintang 4 itu udah termasuknya buruk kan teman-teman. Yang kita harapkan adalah bintang 5. Nah jadi tadi teman-teman, kalau hukum performa atau rating menurut saya pribadi, karena performa dan rating ya kan, menurut persepsi saya pribadi pun sangat berpengaruh, sangat fundamental ya, atau basic banget gitu, dasar untuk tingkat kegacoran akun kita, terutama di prioritas tadi teman-teman. Nah mengenai balik lagi ke tadi ya, persaingan antara akun prioritas yang sedang berjalan dengan akun prioritas yang baru naik tadi, bersaing di satu waktu, satu periode ini, satu momen ini ya tadi teman-teman. Jangan berkecil hati untuk akun prioritas yang sedang berjalan, merasa tersalip, merasa tersaingi dalam jumlah orderan yang masuk oleh akun yang baru naik tadi, yang sudah pernah punya riwayat prioritas sebelumnya gitu kan. Karena semakin banyak orderan yang masuk ke akun-akun tersebut, yang sama akun tersebut juga memiliki peluang mendapatkan tadi penurunan persentase performa dan rating bintang. Balik lagi ke hukum performa dan rating, persepsi atau versi saya ya teman-teman. Jadi di sini saya sarankan untuk teman-teman yang sedang berjalan di prioritas, sudah stabil bulan, 3 bulan atau 2 bulan kebelakang, untuk tetap optimis. Karena pun saya pun merasakan di akun tersebut saat ini teman-teman, yang saya ceritakan di video sebelumnya ya, saya merasa tersaingi oleh akun-akun yang baru naik di 2 minggu kemarin kan, tetapi akan kembali on track lagi di 3 hari atau 4 hari atau mungkin 2 hari berikutnya, asalkan tadi kita tetap jaga performa kita teman-teman, dan juga pelayanan yang terbaik, yang maksimal kepada customer ya kan.
Oke, itu adalah persepsi atau analisa versi saya ya teman-teman. Jika memang teman-teman semua di sana tidak sepaham atau tidak satu persepsi atau punya pemikiran atau versinya masing-masing, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar teman-teman. Kita share, discuss di kolom komentar teman-teman ya kan. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, udah like, share dan komen. Dan untuk teman-teman yang baru masuk ke channel ini, baru nonton video-video saya, silahkan subscribe. Jangan sungkan-sungkan teman-teman untuk informasi analisa mengenai perburuan, kegacoran akun Gojek GoPartner versi terbaru ya. Ditunggu like, share dan subscribe-nya. Tetap semangat walaupun udah musim hujan ya. Indramayu udah musim hujan hari ini teman-teman. Tetap semangat, jaga kesehatan dan patuhi lalu lintas dan protokol kesehatan. Salam gacor.